A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Qala fil qalaidi naqala Abu Fadl fi syarhil qawaid anil huri al-isma'a. Faidatun. Kata Imam Abu Kusyairi di dalam kitab Al-Qalaid, Abu Fadl menukil di dalam syarah Al-Qawaid dari Imam Al-Huri Al-Juri Al-Jim, menukil daripada isma' para ulama ala jawazi irsali sobiyyi, tentang masalah bolehnya mengutus bocah untuk liqada'il hawaijil hakirah, untuk keperluan kebutuhan yang bersifat hakirah. Bisa dibilang hakirah ini sifat yang tidak begitu mulia ya, gampanglah ringkasnya mah kebutuhan yang hina lah gitu. Artinya tidak begitu penting gitu ya, beli barang yang dianggap tidak apa-apalah gitu. Misalkan beli kampanye permen, es bonbon gitu ya, misalkan demikian. Nah, mengutus bocah untuk membelinya karena untuk kebutuhan dirinya. Wasyara'iha, dan juga membelinya gitu ya. Setelah diutus bocah beli itu gak cepat ya, beli es bonbon misalkan gitu. Diutus dan untuk membelinya. Wa alaihi amalun nas, dan hal itu ya, itu sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu, bighairi nakirin, tanpa ada inkar. Artinya boleh mengutus bocah membeli sesuai dengan kebutuhannya. Yang dianggap kebutuhannya itu dianggap hina, dianggap tidak mulia ya. Dan hal itu para ulama terdahulu mengamalkan gitu ya, atau sudah biasa dilakukan tanpa ada ingkar. Artinya ingkar di sini ingkar masalah sah atau tidaknya. Wa naqala fil Mazmu', dan Imam Nawawi menukil di dalam kitab Mazmu' sihhata bai'ihi wa syara'ihi asy-syai' al-yasir. Imam Nawawi menukil di dalam kitab Mazmu' tentang masalah bocah yang diutus dan membeli sesuatu barang yang dianggap hina. Gampanglah contohnya misalkan permen gitu ya, atau apalah gitu yang bersifat kecil lah gitu. Sah kata Imam Nawawi di dalam kitab Mazmu' membeli atau menjualnya. An Ahmad wa Ishaq bi ghairi idni walihi, dari Imam Ahmad dan Ishaq itu tentang masalah yaitu bolehnya bocah diutus untuk membeli suatu kebutuhan yang dianggap kecil, yang dianggap tidak begitu penting lah. Itu meskipun bi ghairi idni walihi, tanpa seizin orang tuanya, itu nggak apa-apa. Au biidnihi, atau misalkan atau bahkan dengan izin, atas izin orang tuanya, itu nggak apa-apa mengutus bocah untuk beli sesuatu ya, yang bahkan bocah itu kan tidak mengerti, hukumnya sah gitu, nggak apa-apa. Hatta fil kasiri anhuma, bahkan dalam hal yang banyak pun tidak apa-apa. Misalkan beli apalah gitu yang sekiranya untuk anak kecil itu kan tidak tahu apa-apa. Biasanya kalau orang tuanya ngerti ditulis gitu kan ya. Mama si anu beli anu, beli ini, beli itu, ditulis, itu nggak apa-apa. Meskipun tidak ditulis pun tidak apa-apa. Yang penting penjualnya itu harus jujur ya. Wa an Sauri, dan dari Imam Sauri, wa Abi Hanifah, dan Abi Hanifah, wa anhu riwayatun. Kata Imam Abi Hanifah itu ada satu riwayat. Riwayatnya walau bi ghairi idnihi, meskipun tanpa seizin orang tuanya. Beli es krim gitu ya, atau beli apalah gitu, tanpa seizin orang tuanya pun itu jual belinya sah gitu ya. Wa yuqafu ala ijazatihi, meskipun sah tetap untuk masalah
peresmiannya untuk masalah meluluskan harga dan ketentuannya itu harus sesuai dengan orang tuanya gitu ya. Wa dzakartu bidzalika ba'dal muftin. Jadi seling mudzakarah ya para ulama ini ya, para ulama kepada ba'dul muftin, sebagian para mufti ya, para imam fatwa. Faqala, maka sebagian imam fatwa ini berkata, innama huwa fi ahkamid dunya. Jadi hal seperti itu yaitu tentang masalah hukum dunia gitu. Artinya hukum dunia itu sah, nggak apa-apa gitu kan ya. Jual beli kepada bocah yang diutus oleh orang tuanya ataupun tidak diutus oleh orang tuanya, beli sendiri, itu hukumnya sah-sah aja gitu ya, di dalam dunia. Tapi ya dalam dunia, bagaimana dalam akhirat? Artinya hukum ketika di akhirat itu apakah kena denda ataupun kena suatu tuntutan di akhiratnya nanti. Sementara kan ini bocah yang jual belinya. Amal akhiratu idza tasala bi qadri haqihi bila ghabnin fala mutalabata. Apabila nanti di akhiratnya ketika kita sholat bi qadri haqihi, sesuai dengan kadar haknya si bocah itu. Misalkan nih harga es krim harganya 5.000 gitu kan ya, dijual 5.000-nya gitu kan ya, itu nggak apa-apa. Bila ghabnin fala mutalibata. Bila ghamnin tanpa ada rugi, maka tidak ada tuntutan di akhiratnya. Tetapi bila mana harga 5.000 harganya itu dilebihkan lah gitu, misalkan harga 10.000 ataupun 20.000 gitu kan ya. Misalkan bocahnya ini membawa uang 100.000 gitu, padahal harga es krim 5.000, dihargaan oleh penjualnya 10.000 atau 15.000. Itu nanti hak bocahnya di akhiratnya bakal ada tuntutan. Kalau misalkan sesuai dengan harga ya tidak apa-apa, dengan kadar haknya saja gitu kan. Seperti itulah yang saya. Wallahu a'lam bishawab.